Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Saya di sini akan memaparkan materi tentang komunikasi USB. Adapun poin-poin yang akan dibahas diantaranya pengertian USB, versi USB, lambang atau simbol USB, kecepatan transfer USB, topologi sistem antarmuka USB, tipe-tipe port USB, spesifikasi kabel USB, jenis atau tipe transfer, transaksi data, dan kelebihan kekurangan USB. Pertama, pengertian USB. USB atau Universal Serial Bus adalah port yang didesain untuk memungkinkan berbagai macam peripheral dengan soket yang terstandarisasi dapat dihubungkan dengan baik pada komputer. Hal ini akan meningkatkan kemampuan plug and play yang memungkinkan satu perangkat dapat dihubungkan dan dilepaskan tanpa harus melakukan reboot pada komputer. USB juga menyediakan catur daya untuk perangkat keras yang mengkonsumsi daya rendah 5 volt 1 ampere tanpa perlu menggunakan catur daya eksternal. Ditambah lagi kemampuan untuk memungkinkan perangkat keras digunakan tanpa harus menginstal driver khusus. Lalu ada 3 versi USB. USB versi 1 yaitu 1.0 dirilis pada tahun 1996, di mana spesifikasi data rata-ratanya mencapai 1,5 Mbit per second atau low bandwidth, belum bisa diperpanjang atau dihubungkan ke hub USB. Lalu pada tahun 98 versi 1.1 muncul guna memperbaiki kekurangan USB 1.0, yaitu dapat diperpanjang dan dapat digunakan pada hub USB. Adapun spesifikasi data rata-ratanya mencapai 12 Mbit per second atau sudah full bandwidth. Lalu ada versi 2 yaitu USB versi 2.0 dirilis 4 tahun setelah versi 1 yaitu tahun 2000. Versi 2 ini memiliki perbedaan dari versi sebelumnya pada kecepatan transfer yang jauh lebih baik dan cepat. Kecepatan transfer data USB versi 2 dibagi menjadi 4, diantaranya super speed, high speed, full speed, dan low speed data. Terakhir ada USB versi 3. Untuk USB versi 3 dirilis pada tahun 2008. Versi 3 ini tentunya memiliki kemampuan lebih baik daripada pendahulunya. Beberapa perubahan diciptakan untuk mengikuti peningkatan penggunaan perangkat eksternal dan kebutuhan kecepatan lebih tinggi. USB versi 3 ini memiliki kecepatan transfer data mencapai 3,2 Gbps. Kecepatan ini 6-10 kali lebih cepat dari maksimal kecepatan USB versi 2. USB versi 3.0 ini juga mengenalkan teknologi transfer data 2 arah atau lebih dikenalnya full duplex. Komunikasi yang terjadi dalam antarmuka USB adalah host ke device atau PC dan peripheral. Komunikasi tersebut dirasakan para developer masih kurang. Oleh karenanya, pada tahun 2001 diciptakanlah sebuah komunikasi USB antara host dan device yang mempunyai kapasitas terbatas, di mana USB ini dikenalnya dengan sebutan USB OTG atau on the go. USB OTG ini adalah salah satu spesifikasi dari USB versi 2.0 yang membuat perangkat Android seperti smartphone atau tablet bertindak sebagai host atau master terhadap perangkat lain yang terkoneksi dengannya, seperti USB flash drive, kamera digital, printer, keyboard, maupun mouse. Dengan kata lain, dengan USB OTG ini, perangkat smartphone Anda dapat mengendalikan perangkat lain yang terkoneksi dengannya. Smartphone akan tahu apa yang harus dilakukan jika ada perangkat seperti USB flash drive atau kamera digital atau keyboard yang terkoneksi dengan smartphone. Dan ini adalah gambar untuk USB OTG. Kemudian ada lambang atau simbol USB. Untuk yang versi 1.0 dan versi 1.1 ini simbolnya. Ini untuk versi 2.0 yang umum atau basic. Ini versi 2.0 untuk yang versi OTG. Ini yang 3.0 super speed, dan ini ada wireless USB.
Lalu ada kecepatan transfer USB. Kecepatan transfer USB ada 4. 1. Kecepatan rendah atau low speed, di mana dijalankan pada 1,5 Mbit per detik atau 187 KB per detik. Sering digunakan pada keyboard, mouse, dan joystick yang mendukung USB 1.1 dan USB 2.0. Kedua, ada kecepatan penuh atau full speed, dijalankan pada 12 Mbit per detik atau 1,5 MB per detik. Full speed adalah yang tercepat sebelum USB 2.0 muncul. Saat ini seluruh jenis USB mendukung kecepatan ini. Yang ketiga, ada kecepatan tinggi atau high speed, dijalankan pada 480 Mbit per detik atau 60 MB per detik, yang digunakan pada beberapa perangkat yang membutuhkan kecepatan transfer data seperti perangkat penyimpanan eksternal flash drive, hard disk eksternal, dan DVD eksternal yang mendukung USB 2.0. Terakhir, ada kecepatan ultra atau super speed, dijalankan pada kecepatan 5 gigabit per detik atau 625 MB per detik, yang digunakan pada beberapa perangkat penyimpanan eksternal seperti flash drive yang mendukung standar USB 3.0. Lalu ini ada topologi sistem internal USB, di mana setiap peripheral ini berhubung ke hub. Penjelasannya, topologi dari susunan koneksi USB dalam sebuah bus menyerupai bintang atau star, bertingkat dari satu peripheral ke peripheral yang lain. Jumlah koneksi di dalam sebuah hub sangat bervariasi. Bahkan sebuah hub dapat dihubungkan ke dalam hub lagi secara bertingkat. Untuk berkomunikasi dengan device yang bermacam-macam dan jumlahnya lebih dari satu, bus tidak memperdulikan berapa jumlah device yang connect. Hanya satu device saja yang berhubungan dalam satu waktu tertentu saja. Dan untuk meningkatkan bandwidth yang tersedia untuk device, sebuah PC bisa mempunyai banyak host controller. Sebuah hub mempunyai sebuah jalur upstream untuk berkomunikasi dengan host, serta satu atau lebih jalur downstream untuk berkomunikasi ke device. Setiap jalur downstream atau koneksi internal inilah yang dikenal dengan port USB. Lalu ada tipe-tipe port USB. Untuk yang pertama, USB tipe A. USB tipe A ini merupakan salah satu dari sekian banyak tipe USB yang paling sering digunakan dan sangat mudah ditemukan di mana-mana. Biasanya tipe 1 ini digunakan untuk menghubungkan peripheral seperti mouse dan keyboard ke komputer personal atau laptop. Selain itu, USB tipe A ini juga memiliki fungsi sebagai alat transfer data dari smartphone. Lalu yang kedua ada USB tipe B. Berbeda dengan tipe A, tipe B ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat tambahan seperti printer dan scanner ke komputer atau laptop. Tidak hanya itu, hard drive eksternal juga dilengkapi dengan USB tipe B. Lalu yang ketiga ada tipe mini USB. Bentuknya ini lebih kecil dibandingkan USB tipe A. USB jenis ini merupakan jenis USB yang umumnya digunakan pada berbagai mobile device smartphone. Fungsi dari mini USB pada smartphone adalah untuk membantu pengisian daya baterai atau charging. Lalu yang keempat ada micro USB tipe A. Salah satu jenis micro USB adalah micro USB tipe A, di mana tipe A ini memiliki bentuk yang lebih besar dan pipih jika dibandingkan mini USB. USB tipe ini biasanya ditemukan pada ponsel kamera digital serta PDA. Micro USB A memiliki kecepatan transfer hingga 480 Mbps. Yang ini kemudian ada USB Lightning, ini untuk iPhone, Type-C untuk HP juga, namun dengan kecepatan transfer yang sangat tinggi. Adapun spesifikasi kabel USB. Kabel USB terdiri dari 4 konduktor
2 dipakai untuk keperluan power 5 volt dan 2 kabel lagi untuk keperluan sinyal data. High speed ataupun full speed menggunakan jenis kabel twist pair jalur Fibus berguna untuk menyalurkan tegangan 5 volt dan ground membungkus secara keseluruhan penampang kabel. Jenis kabel ini juga kompatibel dengan low speed. Pada kecepatan rendah atau low speed, jenis kabel tidak terlalu berpengaruh karena tingkat gangguan datanya rendah. Walaupun memang akan lebih baik jika menggunakan kabel yang kompatibel dengan full speed. Berikut ini adalah gambaran kabelnya dan pin-pinnya. Pin 1 untuk PCC yang besar 5 volt, pin 2 untuk DMain atau data main, pin 3 untuk data flash, dan pin 4 untuk ground. Kemudian ada jenis atau tipe transfer. Jenis tipe transfer ini ada 4. Yang pertama ada kontrol, bulk, interrupt, dan asinkron. Ya, ini adalah perbedaannya. Untuk yang kontrol memperbolehkan low speed dan interrupt juga, sedangkan yang bulk dan asinkron tidak memperbolehkan low speed. Selanjutnya ada transaksi data. Setiap transfer data USB terdiri dari beberapa transaksi data. Setiap transaksi data bisa mengandung paket token dan mungkin masih ditambah lagi dengan paket data serta paket handshake jabat tangan. Setiap paket-paket tersebut terdiri dari sebuah PID atau paket identifier dan atau ditambah lagi dengan informasi tambahan serta CRC error checking. Ketiga jenis transaksi tersebut ditentukan oleh tujuan dan arah aliran data. Setup mengirimkan transfer kontrol ke device. Transaksi out mengirimkan informasi status ke device, sedangkan transaksi in mengirimkan data status informasi data ke host. Setiap transaksi bisa merupakan sebuah proses identifikasi device, cek error, cek status, atau informasi kontrol. Sehingga transfer yang komplit mungkin membutuhkan beberapa frame atau microframe dan selama transaksi sedang berlangsung tidak boleh ada interupsi. Berikut adalah gambaran blok diagram transfer data. Lalu ada kelebihan dan kekurangan USB. Untuk kelebihannya, USB memiliki kinerja yang bisa dikatakan sangat cepat. Transfer data dengan USB lebih cepat dibandingkan dengan saat Anda menggunakan alat transfer data yang lain seperti Bluetooth dan jaringan komputer. Perpindahan data dari perangkat lain dengan menggunakan USB berlangsung sangat cepat dan akan dipotong-potong setiap 64 byte. Penggunaannya pun fleksibel. Anda tidak memerlukan kabel khusus bagaimana agar perangkat eksternal bisa terhubung dengan perangkat komputer atau laptop Anda. Yang ketiga, mudah beradaptasi dengan berbagai perangkat eksternal. Berbagai perangkat eksternal yang baru bisa dengan mudah beradaptasi melalui slot USB tersebut dan mudah terdeteksi. Adapun kekurangannya yaitu antara lain panjang kabel maksimal yang bisa terhubung dengan USB hanya 5 meter, tidak lebih dari itu. Dan bagi Anda yang sengaja menghubungkan webcam atau handycam dan komputer, maka perangkat eksternal itu tidak bisa jauh dari laptop atau komputer Anda saat ini. Sama halnya dengan saat Anda memakai modem yang tidak bisa berjarak jauh dari laptop atau komputer yang Anda operasikan saat ini. Untuk referensinya saya ambil dari kelima sumber ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.